Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairani Ummatul Muawanah, Stafbook 092 2021 0057 dari kelas C2 Teknik Kimia FTI UMI. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai kromatografi gas. Yang pertama, kita perlu mengetahui apa sih kromatografi gas itu. Jadi, kromatografi gas merupakan metode yang dinamis untuk pemisahan dan deteksi senyawa-senyawa yang mudah menguap dalam suatu campuran. Kemudian, kromatografi gas ini merupakan teknik instrumental yang dikenal pertama kali pada tahun 1950-an dan merupakan alat utama yang digunakan oleh laboratorium untuk melakukan analisis. Kromatografi gas ini dapat bersifat destruktif dan dapat bersifat non-destruktif, tergantung pada detektor yang digunakan. Kromatografi gas juga dapat diotomatisasi untuk analisis sampel-sampel padat, cair, dan gas. Selanjutnya yaitu prinsip kromatografi gas. Kromatografi gas merupakan teknik pemisahan di mana solut-solut yang mudah menguap dan stabil terhadap panas berimigrasi melalui kolom yang mengandung fase diam dengan suatu kecepatan yang tergantung pada rasio distribusinya. Umumnya, solut akan terelusi berdasarkan pada peningkatan titik didihnya, kecuali jika ada interaksi khusus antara solut dengan fase diam. Fase gerak yang berupa gas akan mengelusi solut dari ujung kolom lalu mengantarkannya ke detektor. Penggunaan suhu yang meningkat biasanya pada kisaran 50-350 derajat Celcius bertujuan untuk menjamin bahwa solut akan menguap dan karenanya akan cepat terelusi. Selanjutnya yaitu fase gerak pada kromatografi gas. Fase gerak pada kromatografi gas juga disebut dengan gas pembawa karena tujuan awalnya adalah untuk membawa solut ke kolom. Karenanya, gas pembawa tidak berpengaruh pada selektivitas. Adapun syarat dari gas pembawa ini adalah yang pertama, bersifat tidak reaksi. Kemudian yang kedua yaitu murni atau kering, karena jika tidak murni akan berpengaruh pada detektor. Kemudian syarat yang ketiga gas pembawa yaitu dapat disimpan dalam tangki tekanan tinggi, biasanya merah untuk hidrogen dan abu-abu untuk nitrogen. Kemudian gas pembawa juga biasanya mengandung gas helium, nitrogen, hidrogen, atau campuran argon dan metana. Dan syarat yang selanjutnya yaitu helium merupakan tipe gas pembawa yang sering digunakan karena memberikan efisiensi kromatografi yang lebih baik. Kemudian senyawa yang dapat dianalisis dengan kromatografi gas dengan suhu operasional kurang lebih atau sama dengan 450 derajat yaitu molekul atau senyawa yang tidak dapat berubah menjadi fase gas atau uap dan tidak terdekomposisi pada suhu tersebut. Selanjutnya yaitu jenis kromatografi gas. Jadi kromatografi gas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kromatografi gas cair atau disingkat dengan KGC. Pada KGC fase diam yang digunakan adalah cairan yang diikatkan pada suatu pendukung sehingga solut akan terlarut dalam fase diam. Nah, mekanisme sorpsinya adalah partisi. Kemudian yang kedua yaitu kromatografi gas padat atau disebut dengan KGP. Pada KGP ini digunakan fase diam padatan, kadang-kadang juga polimerik. Mekanisme sorpsinya adalah partisi. Selanjutnya yaitu sistem peralatan pada kromatografi. Komponen utama pada kromatografi gas ada yang pertama yaitu sistem kontrol. Untuk setiap pemisahan dengan kromatografi gas terdapat optimum gas pembawa yang utamanya tergantung pada diameter kolom. Penggunaan kolom dengan diameter yang kecil akan menghemat gas pembawa secara signifikan.
Kolom kapiler memakai kecepatan alir gas yang rendah, yakni antara 0,2 sampai 2 mili per menit. Pada tekanan tetap, kecepatan alir gas akan meningkat dengan meningkatnya suhu. Oleh karena itu, sistem kontrol ini akan mengendalikan dengan mikroprosesor yang dapat mengoreksi perubahan kecepatan alir gas pembawah yang disebabkan oleh suhu. Komponen yang kedua pada sistem yaitu ruang suntik sampel. Ruang suntik atau disebut juga dengan inlet yang berfungsi untuk mengantarkan sampel ke dalam aliran gas pembawa. Nah, sampel yang akan dikromatografi ini dimasukkan ke dalam ruang suntik melalui gerbang suntik yang biasanya berupa lubang yang ditutupi dengan septum atau pemisah karet. Pelarut sampel yang digunakan harus mempunyai sifat yang berbeda secara nyata dengan sampel yang akan dianalisis. Penyuntikan dalam kromatografi gas dapat dilakukan dengan memakai alat suntik kedap gas atau sistem penyuntikan yang telah dirancang secara khusus. Kebanyakan penyuntikan dilakukan dengan menggunakan alat penyuntikan mikro. Kemudian yang ketiga yaitu komponen kolom pada kromatografi gas. Kolom merupakan tempat terjadinya proses pemisahan karena di dalamnya terdapat fase diam. Ada dua jenis kolom pada kromatografi gas, yaitu yang pertama kolom kemas atau packing kolom. Kolom kemas atau packing kolom yang terdiri dari fase cair yang tersebar pada permukaan penyangga yang inert yang terdapat dalam tabung yang relatif besar. Fase diam hanya dapat dilapiskan pada penyangga yang menghasilkan fase terikat. Kemudian yang kedua yaitu kolom kapiler atau capillary column. Capillary column ini berukuran lebih kecil dan dibanding kapiler yang bertindak sebagai penyangga lembab untuk fase diam cair. Fase diam ini dilapiskan pada dinding kolom atau bahkan dapat bercampur dengan sedikit penyanggah lembab yang sangat halus untuk memperbesar luas permukaan yang efektif. Kemudian, komponen yang keempat yaitu ada detektor. Detektor ini merupakan perangkat yang akan diletakkan pada ujung kolom tempat keluarnya fase gerak atau gas pembawah yang akan membawa komponen hasil pemisahan. Kromatogram yang merupakan hasil dari pemisahan fisik komponen-komponen oleh kromatografi gas disajikan oleh detektor sebagai deretan luas puncak terhadap waktu. Waktu tambat tertentu dalam kromatogram dapat digunakan sebagai data kualitatif, sedangkan luas puncak dalam kromatogram dapat dipakai sebagai data kuantitatif yang keduanya telah dikonfirmasikan dengan senyawa yang baku. Komponen yang terakhir yaitu komputer. Dalam kromatografi gas modern menggunakan komputer yang dilengkapi dengan perangkat lunaknya atau software untuk digitalisasi signal detektor. Sekian presentasi saya mengenai kromatografi gas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.